Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku. Kali ini aku mau nunjukin ke teman-teman, bisa nggak sih kita dari Jogja pergi ke Solo full naik transportasi umum, dan berapa biaya yang dihabiskan untuk sekali perjalanan. Silahkan simak dalam video ini, akan aku ulas satu persatu mulai dari berangkat hingga sampai di kota Solo. Nah, kali ini kita menuju ke halte Trans Jogja terlebih dahulu, dimana untuk haltenya ini kebetulan deket dari rumahku, tinggal jalan kaki aja ke depan, tepatnya di Jalan Kusuma Negara, daerah dekatnya Gembira Loka. Nah, ini bisnya sudah datang, langsung saja kita naik ke dalam bisnya. Nah, seperti ini untuk kondisi bis Trans Jogja ya teman-teman. Untuk tarifnya itu sangat murah, yaitu cuma Rp2.700 saja, pembayaran menggunakan e-money. Nah, teman-teman bisa naik Trans Jogja ini keliling Jogja sepuasnya, bisa tanpa membayar lagi sampai dengan tujuan akhir Trans Jogja ini. Nah, ini penumpangnya cuma sedikit ya teman-teman ya, karena juga ini di weekday. Aku berangkat pagi-pagi banget supaya nggak macet dan juga sampai Solo nggak kesiangan. Ini mengejar kereta di jam 8 pagi. Nah, ngomong-ngomong, bis yang saya naiki ini itu nomor 1B. Teman-teman bisa kok nanti cek langsung di aplikasi Trans Jogja, teman-teman dari mana, kemudian tujuan kemana, tinggal dipilih nomor bis sesuai dengan tujuan teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung, bisa aku sepilin, tulis saja di kolom komentar. Nah, ini kita sudah sampai di stasiun Jogja, tepatnya di pintu masuk komuter Line Pramex. Oh iya teman-teman, kalau mau naik KRL di Jogja itu jangan salah gedung ya. Ini gedungnya di sebelah timur stasiun Tugu. Jadi ada dua gedung, timur dan barat. Kalau gedung barat itu untuk pemberangkatan kereta api jarak jauh. Nah, dan juga kereta api bandara. Untuk gedung sisi timur itu untuk pemberangkatan kereta KRL. Nah, itu keretanya udah datang, tinggal kita tunggu untuk instruksi naik ke atas kereta. Dan ini sedikit penampakan untuk jumlah penumpangnya, sedikit ramai, namun saya sarankan untuk naiknya lewat stasiun Tugu karena penumpangnya belum terlalu banyak, jadi teman-teman masih bisa memilih tempat duduk, walaupun KRL ini nanti akan berhenti juga di stasiun Lempuyangan gitu teman-teman. Maka dari itu di sini aku memilih naik dari stasiun. Jam 8 kereta sudah diberangkatkan. Ini kita sudah meninggalkan stasiun Tugu. Kita lewat di atas jembatan Malioboro. Yang bertanya tujuannya kemana saja? Nah, di sini ada Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Gowo, sampai seterusnya di stasiun Tugu Jogja. Nah, ini kita melewati Klaten, terus kita sampai di Solo nanti kurang lebih jam 9 pagi. Nah, ini udah jam 9 dan kita sudah sampai di stasiun Solo. Kita turun terlebih dahulu karena keretanya akan melanjutkan hingga stasiun Palur. Nah, teman-teman di sini bisa memilih tempat penurunan. Teman-teman boleh di stasiun yang dilewati oleh KRL. Nah, ini kita keluar belok ke kiri. Nah, kita naik ke flyover karena ini kita mau ke terminal Solo atau terminal Tirtonadi. Nah, ini teman-teman ikut aja terus, nah sampai ketemu terminalnya. Nah, nanti teman-teman kalau dari KRL mau naik Trans Jateng atau naik Trans Solo itu nggak perlu keluar dari stasiun.
tinggal naik nanti sampai ketemu jembatan ini, teman-teman lurus saja. Nah itu ada tulisan keluar ke terminal, teman-teman belok kanan, terus nanti turun ke bawah sampai ketemu terminal Tirtonadi. Nah di sana bisa kita memilih transportasi lagi, bisa naik Trans Jateng atau naik Trans Solo. Ini kita sudah sampai di terminal Tirtonadi Solo. Nah ini ada pintu masuk terminal Tirtonadi Solo. Teman-teman masuk ke sini, kemudian teman-teman belok ke kanan. Lihat ya ada tulisannya. Teman-teman belok saja ke kanan. Nah teman-teman dari sini tinggal lurus terus sampai ketemu bis yang sudah parkir di sana. Nah kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa tanya langsung ke petugasnya, nanti akan langsung diarahkan. Nah di sana terparkir bis Jateng dan bis Solo. Nah nanti teman-teman tinggal belok kanan, kemudian beli tiketnya untuk naik bis Trans Jateng atau bis Solo. Nah di sini kita menunggu bis untuk berangkat menuju ke Sukoharjo. Nah ini setengah 10 bisnya sudah mau datang. Nah dan kita sudah berada di dalam bis. Nah seperti ini kondisi bisnya teman-teman. Untuk menuju ke Sukoharjo itu tarifnya Rp5.000. Tarifnya Rp5.000 aja, dibayar menggunakan e-money juga ya teman-teman. Jadi teman-teman yang belum punya e-money silakan bisa mempersiapkan e-money-nya terlebih dahulu, atau bisa juga menggunakan cash atau tunai. Biasanya tarifnya sedikit berbeda. Nah ini kondisinya dalam bis ramai ya teman-teman. Ini belum naik semua. Nanti bis ini melewati Pasar Gede, Masjid Agung Solo dan lain-lain. Nah teman-teman bisa mengikuti trayek bis ini sampai dengan ke Wonogiri. Oh ya teman-teman, di sini aku berdiri ya, nggak duduk karena penumpangnya itu rame banget. Jadi kita memprioritaskan yang membutuhkan tempat duduk, seperti yang lebih tua dari kita. Nah ini udah mau sampai di Sukoharjo ya teman-teman. Bentar lagi kita akan turun dan dijemput oleh rekan saya. Lebih bagus ya dari bis Trans Jogja, tapi Trans Jogja harusnya sudah perlu permajaan supaya lebih nyaman untuk dinaiki oleh para wisatawan yang ingin berkunjung ke Jogja. Nah ini kesimpulannya untuk trip dari Jogja ke Solo, Sukoharjo sampai dengan Wonogiri menghabiskan biaya 2.700 untuk Trans Jogja, kemudian 8.000 untuk KRL, kemudian 5.000 untuk Trans Jateng. Jadi tidak sampai 20.000 ya teman-teman untuk biaya jalan-jalan dari Jogja, Solo, Sukoharjo hingga Wonogiri. Nah nggak kerasa ini aku sudah sampai di Sukoharjo dan nunggu dijemput oleh temanku. Nah ini bisnya keren sekali ya, masih muda, masih mulus. Nah ini kita berhenti di depan Masjid Agung sekitar jam 10:30 siang. Nah ini tinggal nunggu dijemput aja oleh rekanku. Mungkin trip dari Jogja hingga ke Sukoharjo sampai di sini dulu teman-teman. Jika ada saran trip yang harus aku lakukan kemana, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.